Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ingkang kita hormati, kita takdimi sedaya panjenenganipun Kyai Haji Lukman Haris Dimyati, ingkang kita hormati Gus Mus'ab lan Gus Asna, ingkang dalu niki mangke akan menyampaikan banyak hal terkait dengan Simbah Abdul Manan di Ponorogo. Yang saya hormati Ketua PWGP Ansor Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Bidang Literasi Sosial dan Budaya Pak Irul. Yang saya hormati Ketua KNPI atau yang mewakili beserta seluruh pimpinan OKP yang hadir, yang saya hormati sahabat-sahabat dari Forkugama, Forum Pemuda Lintas Agama, yang saya hormati pimpinan cabang dari Banom NU, wonten Muslimat, enten PMII, IPNU dan IPPNU. Ingkang kula hormati sahabat-sahabat SPR yang tadi siang juga sudah melaksanakan kegiatan kirab Panjinegoro. Yang kami undang juga niki dari Dewan Kesenian Pacitan, kemudian ada dari Masyarakat Sejarawan Indonesia Kabupaten Pacitan, dan jamaah Masjid serta hadirin yang mungkin terlewat saya sampaikan, dan yang saya banggakan sahabat-sahabat pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pacitan beserta pimpinan anak cabang dan pimpinan cabang Fatayat NU Kabupaten Pacitan beserta jajaran dan pimpinan anak cabang serta ranting yang hadir. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan yaitu Dampar Simbah, sebuah judul kegiatan yang diberikan langsung oleh Yai Lukman, di mana judul ini kalau menurut saya kita akan kembali dengan pendidikan di masa lampau, di mana namane napa Dampar Simbah ini kan nggih tempat kita untuk ngaji, tempat kita untuk menimba ilmu, dan dengan metode yang langsung bertatap muka. Maka dari itu kami ada rencana untuk melaksanakan kegiatan ini secara rutin. Mungkin nanti bisa dilaksanakan bersama-sama dengan banom-banom keliling kecamatan nomor pripun, nanti bisa kita bicarakan. Sholawat serta salam tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
dan semoga kita mendapat syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Para yai, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semuanya, tidak banyak yang kami sampaikan. Yang pertama, kami sampaikan terima kasih atas kehadirannya untuk takmir masjid Baitul Milah. Kami sampaikan terima kasih, begitu juga pada Mbah Lurah dan panitia haul Mbah Manan. Kami diberikan waktu, diberikan tempat untuk melaksanakan kegiatan, dan kebetulan pada bulan ini kami melaksanakan harlah, yaitu harlah ke-91 untuk Gerakan Pemuda Ansor dan harlah ke-75 untuk Fatayat NU. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa menambah semangat kami utamanya, dan mudah-mudahan kepada seluruh hadirin untuk terus melaksanakan khidmat kepada umat, dan mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kemudahan. Khidmat yang kita laksanakan tentu dapat kita lakukan dengan baik, dengan cara yaitu membekali diri dengan ngaji, dan ngaji. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Mas Hari selaku Ketua Panitia sekaligus Ketua Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pacitan yang sudah memberikan sambutannya. Langsung saja kami berikan waktu sepenuhnya kepada guru kita yang kita nantikan petuahnya untuk memberikan keynote speaker untuk kita semua untuk mengawali acara kita pada malam hari ini. Kepada Romo Yai Lukman Haris Dimyati, waktu sepenuhnya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Wa ya Simbah Abdul Manan, tawassalna bika ila rabbika ayyaqdiyallahu hajatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Gus Hamam yang saya hormati, perwakilan dari PW Ansor, Gus Irul, Bu Aisyah, Mbak Ibut, Ketua Ansor Ari, Ketua Fatayat Uul, dan seluruh jajaran, saudara-saudara semuanya, ayyuhal hudur, mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya tadi melihat Pak Lurah, nanti Pak Lurah ya. Rene yang buriku kan ya. Pak Solepet, silakan di belakang saya. Ini jimat manten. Ayyuhal hudur. Ini sebagai keynote aja nih, nanti biar diurai sama kedua anak saya, mungkin nanti bisa ditambah Gus Hamam dan lain-lain. Silakan nanti, monggo kita bedah betul. Mas santri, Mbak semuanya, Mbah Manan, Masya Allah, Mbah Manan. Tegese kita ini di Pacitan,
Kene ra. Kene ra. Mburiku tapi iki dileh ra. Alhamdulillah, Allah yubarik. Nah, ngeten. Pacitan. Kok ana wong. Lah iki mboten kok kula ngeklaim mbahe kula dhewe, mbahe kabeh, mbahe wong Pacitan ngono ae. Kula Gus Amam, anak kula sedaya niku cara-cara ngeklaim mbahku ngoten kula mboten wantun. Wong piye-piye mbahe dhewe, mbahe kabeh awake dhewe. Ya mbahe Mbak Iput, mbahe Mbak Aisyah, Mbak Aisyah, mbahe Pak Lurah. Lek cara mengki digundang gandeng iki lak nyambung. Nggih napa nggih? Wis ngono ae. Dadi sing awake dhewe hormati niki mbahe dhewe, wis nes mbah kula senes. Kula ngeklaim mbah kula, Mbak Gus Amam ngeklaim mbahe Kikil mboten. Mbah Tremas niki wis pokoke mbah napa Pacitan. Mbah Pacitan. Mula alhamdulillah Pak Bupati ngusulne haul Pacitan. Lho niku lho. Nggih to Pak Arik. Padahal yang dindinggon itu diprotes. Haul di sebuah daerah itu diprotes. Salah satu contohnya itu mana ya, daerah belum lama kalau nggak keliru itu diprotes. Tapi lek haul Pacitan sing dihauli Mbah Mana ini insya Allah ora nek protes, wis ditunggu mawon. Kira-kira 3-5 tahun yang akan datang kira-kira ada protes enggak kira-kira? Kalau enggak berarti kita sepakat. Iya di Pekalongan lah, berarti Tegal di Pekalongan itu diprotes. Mergo yes alasannya kata. Jadi bupati sendiri saja sudah mengatakan haul Pacitan. Di video yang terbaru pas kirap kolowau sudah viral insya Allah di Pacitan. Setelah di sela-sela kirap tadi kan ada yang wawancara. Kula nggih mengikuti melihat Instagram. Nah, wong Pacitan awake dhewe niku lak Pacitan. Cara sejarah peradaban Islam nggih Mekah, Madinah. Terus kemudian karuane dia bergerak cepat ke Tunis, ke Maroko, nguwon bahkan rodok ke utara Azerbaijan, Imam Bukhari, Uzbekistan, terus rodok ngidul Cina karuan nih. Maka di Cina ada situs-situs, apalagi di Cina ada Mongol sing di situ yang terkenal ada nama Genghis Khan, orang yang luar biasa, menakutkan dunia. Itu Mongol nih pernah menakutkan dunia sehingga di Cina ada tembok yang berapa ribu kilometer niku. Kula wani ngomong niku ya nate ning kono, nate midak ning temboke. Mang sakmene iki paling sing nate nyang Cina sing tembok ya mungkin tesik kula. Lurah alah sembuh keparek kapane. Berapa itu? Ratusan ribu kilometer. Ribuan. Tembok niku ribuan. Masya Allah. Malah ini hari ini agak rame viral makam Nabi Dzulkifli. Ya wallah alam, tapi ada juga makam Waqqas, sahabat Nabi. Jadi zaman sahabat aja sudah sampai Cina. Saya di Pulau Ziarah mriko. Walaupun khilaf niku biasa. Kaya makam Sunan Ampel niku lak yo nggone yo khilaf, enek ning kene, enek sing kene. Ya tarul biasa iku. Tapi lek insyaallah Abdul Manan pun wis salah, pun wis teng mriku niku pun napa melih diperkuat ditemokne misane nisan. Kapan 2 tahun yang lalu Pak Lurah ya, bengi-bengi iki wong saksi hidupe Pak Lurah ngomongnya wangi ngono. Wah masyaallah lek kula niki ya
Nggih delala sing ngambuwangi iki ora mung siji loro, Pak Lurah ya. Nah, dadi bismillah dibangun dalam rangka untuk sedaya mboten kok mitos atau apa mboten. Ini sejarah. Syekh Abdul Manan alhamdulillah Pak Lurah dan lain-lain masyarakat yang kuyung didamel likul yaqubatin turbah. Mergo kula weruh teng Mesir niku nggih urusan Mesir asnane iki. Anak kula niki mengki cerita. Kuburan keramat-keramat niku enek kubahe. Nah, piye-piye Mbah Abdul Manan dikubahi niku dalam rangka hormat mboten kok pripun apa wong Kanjeng Rasul piyambak makomipun Kanjeng Rasul kan nggih wonten Qubatul Hadra niku, kubah hijau niku. Nggih to yang legenda dan di mana-mana banyak fotonya niku. Sing umroh kan pun kathah. Kubah hijau teng andhape wonten Rasul, wonten Abu Bakar, wonten Umar. Nggih teng Mekah Madinah sing tesih utuh bertahan nggih Rasul, saliyane pun dibongkari pun mergo Wahabi. Tapi teng Mesir bertahan, Mesir, Tunis, Maroko niku ulama makbarah ulama-ulama niku nggih. Tapi sayangnya kurang terawat. Mungkin Gus Asna yang bercerita lah bagaimana makam tertentu yang terawat. Kalau Sahibil Hikam masih terawat, sing liar-liar Imam Syafi'i masih terawat, Dzurriyyah Rasul masih terawat, termasuk mungkin gurune Mbah Abdul Manan Said Al-Murtado Az-Zabidi sudah dirawat waktu terakhir 2001 atau 2020 kula mriku niku mulai pembangunan karena di samping Dzurriyyah Rasul Grand Syekh Ibrahim Al-Bajuri terawat. Tapi ada yang tidak terawat, ada. Nah, terus wong Pacitan sing kaya ngene gunung iki kok ana wong sing jenenge Mbah Abdul Manan moncar tekan Mesir, moncar tekan niku lek ora wong pinuyo mboten mungkin. Nek delalah napa sing nyatet iki delalah kedutaan besar. Ke Beijing. Nah niki Beijing pas tanggal 26 kula dugekne wonge sing nulis niku. Tim editore naminipun Profesor Sangidu, guru besar UGM. Beijing rawuh. Isih urip wong. Kepanggih kula pas teng Mesir. Pas kula sarapan. Tiba-tiba menyapa kula, "Assalamualaikum Kiai Lukman." "Salam." "Mari Pak." Karena kan saya Sangidu. Sangidu ya kaya wong Jawa to nggih. Ora Saidu, Sangidu. Nggih, nganjuk. Monggo. Kula niku kenalan lah. Kula niku salah satu penulis, editor. Datang bukune dari masa ke masa niku editor. Kan banyak itu. Pak Sangidu lek mboten kleru nomor 7. Wah, kula kaget jundil saes niku. Apa jundil? Jumbul. Nggih, lho kan mboten enten profesor eneke mung Sangidu. Nggih mboten disebut. Akhirnya dikenalke kali almarhum dari Dangu Sedo Komjen Pol Komisaris Jenderal Polisi Pak Syafruddin Kambo. Kula dijak Pak Syafruddin to niku sing mantan Menteri Pan RB dan mantan Wakapolri sing biayai niku sing biayai. Iya Gus Lukman ini Pak Sangidu salah satu penulis. Wah seneng to kula. Dadi selama ini kan namung waca buku, lagi wong sing editore isih urip kan ora nyangka njondil saes kula. Saking senenge ngobrol aku kula ke cerita beliau, deng mboten usah lengkap teng mriki. Kula niku meneliti sejarah untuk saya persembahkan di kedutaan besar Kairo Mesir itu sampai ke Leiden niku Londo. Di Londo kula mbau kae teng perpustakaan lho kok kepanggih Abdul Manan di Pomenggolo lho ketemune niku lho teng Londo.
Wong manten malah ora nemokne malahan. Wong Pacitan ora nemokne. Lho, nggih kula ya ora nemokne, bapak ya ora cerita. Pak Di Habib ya ora cerita, Mbah Hasyim ya ora cerita. Pon terus wong manten kok tertulis dan menjadi buku resmi negara, resmi le bukune niku. Sering kula tampilne to pun nang media sosial pun dipoto dan sebagainya. Pun dados Mbah Abdul Manan, Masya Allah. Jadi awake dhewe membedah Mbah Abdul Manan itu gen karepe napa? Awake dhewe dari sisi keilmuan keagamaan, khususnya keagamaan iku duwe mbah dhewe kabeh. Senes mbah kula kena mbah Gus Amam tok niku mboten, mbah dhewe kabeh. Moncar kaya ngono. Mbah Maimun. Nah, Mbah Maimun Zubair. Lah kaya kula pasowan diparingi kitab yo sak menten iki tipis Al Ulamaul Mujaddidun. Ki nyeritane Mbah Abdul Manan. Sing teng mriku lazamahu. Lah mengke biar dikupas sama anak saya berdua. Lazamahu ketemu apa ora? Niku siang kula rada udur-uduran kali anak kula diskusi. Bab dari sisi tahun dan sebagainya, Gus Amam nanti bisa didiskusi lagi. Mbah Abdul Manan ke Mbah Zabidi itu koyo-koyo ora ketemu, mergo Mbah Zabidi sedone tahun 1700-an. Sekian. Monggo mungkin dibedah apa sing kula sing kleru. Ora ketemu nang karo Mbah Zabidi berarti ora ketemu. Wong Mbah Manan kuwi sing nggawa pertama, sing ngaji pertama Syarah Ihya. Jadi beliau ternyata digoleki karo Musab, ketemu niku karo Mbah Palimbani Abdus Somad Al Palimbani. Nah, mungkin biar dibedah anak kula. Lek karo Mbah sanate mungkin Mbah Abdul Manan, Mbah Abdus Somad Al Palimbani nembe Mbah Azabidi. Nah, mudeng apa ora iki, Mus? Repot iki. Kula dur-duran awan wae, atur-atur kali anak kula. Ya engko karo asna jajal bedan. Lek ketemu aku kok ora anu ya, tapi lek nyambungi rono sanate rono. Ah nanti kalau Gus Amam tolong ya diskusi kapan-kapan ndak perlu ora acara formal ngene iki wirul bareng ini difasilitasi Ansor mungkin pembedahan lebih anu lagi. Lalu gas literasi pas toh. Ya wes ayo dibedah. Wong iki yo mbahe dhewe yo mbahe wong Pacitan. Kalau Mbah Maimun versinya Mbah Maimun cuntol ning Mbah Abdul Manan dhewe mergo itu Mbah Maimun hanya mengatakan Zabid itu. Tapi kalau dari kedutaan besar Profesor Sangidu Mijing itu dari jalur Rektor Al Azhar atau Grand Syekh Imam Bajuri. Nah, niku mungkin menangi. Terus sampai kesimpulan nih Mbah Manan niku sepuh. Usianya sampai sepuh. Mula dari sisi foto alhamdulillah yo kabeh niku husnudzon. Lah kok yo enek wong sing ahli. Niki terus terang mawon enek yo akeh gaibe, gaib. Niku wis alumni. Gara-gara kula gadah kanca Gus Atok Wonosobo Kalibeber. Niku tesih putune Mbah Muntaha. Tahun 2 tahun yang lalu ngelek mboten kelentu nderek haul. Dhek kan bangsa ahli ngoten-ngoten niku. Ahli hikmah dhek. Wakike gawedi-gedi. Ya kok Mbah Luk nyeluk kula Mbah Luk. Apa Gus? Niki wau kula izin gambar Mbah Abdul Manan. Lah sampean wis iso gambar, niki rencang kula transfer. Wis gaib to niki, gaib to niki. Ora apa-apa, kula nggih wong jenenge sejarah niku kelingan sinten niku sing almarhum yang ing Malang niku Agus Sanyoto. Kula kan sering kepanggih kali almarhum Agus Sanyoto. Sejarah itu bisa dari gaib-gaib Gus, banyak yang dari gaib.
ada ngimpi atau apa tulis kayak cerita Majapahit itu kan gaib. Singosari banyak kapitayan itu kan ada kegaibannya. Nah Gus Atok itu mau wes ya tak izin. Insyaallah anu Gus Mbah Munawir mawon Mbah Munawir Rabiak niku sing gambar gini ku. Terus Mbah Kiai Halwani sing sakniki Thariqah Jatman niku membenarkan gambare Mbah Halwani. Oh iya iki mirip iki. Si Mbah Halwani, Mbah Munawir ya ngono ditaslim oleh keluarga Rabiak. Oh iya. Insyaallah lah Mbah Manan ya muga-muga kula ngoten. Nah, kok saestu jarak berapa itu mboten sampai dangu langsung kirim nang kula niki. Masyaallah Mbah Manan. Wis yo kabeh niku wong husnudzon. Sik tak sowan kene kebetulan kula kan badhe umroh niku. Sing hal kala wingi lek mboten kleru nggih, Pak. Ya Gus, tapi aku urung wani. Dulur-dulur kula mau mboten kula kandhani Mas Mamo, Pak sedaya niku namung kula duduki. Mboten kula ngomong, kula praktek. Ngene kula ngono. Apa lek? Ora kirim. Kula umroh niki cerita niki mboten gaib. Lah kula umroh ngumrohi Mbah Manan. Umroh sunah niku kan sering nggih akhirnya selama niki kan dereng nate kula ngumrohi Mbah Abdul Manan. Bismillah tak ngumrohi Mbah Abdul Manan. Nuwun sewu niki kula senes klenik niki kula dingraosaken. Rumangsaku wati kula niku tewenang wadang saweneng ora kesel. Pokoknya ada sesuatu yang berbeda. Ngumroh nih Mbah Abdul Manan kuwi Rul. Nah awakmu muga-muga ya kayak Mbah Abdul Manan ya umrohno Rul. Insyaallah sering. Insyaallah alhamdulillah awakmu ben taun ku lek lali ngono karo kula aja. Nah lek wong Pacitane badhe umroh kan mengke kan peluang umroh ping pira-pira kan sering apa ning Mekah 6 hari. Mbok kula nyuwun ngumrohno Mbah Abdul Manan. Lek enek kesempatan saged umroh nggih. Lah kula ngraosaken niku. Oh berarti matur gambar insyaallah ya kuwi. Ya ngoten mawon niki kula lho nggih kula ngapunten. Kula senes nglenik selain dukun. Perasaan kula ngumroh Mbah warem. Bismillah. Rah iki Mbah Manan fotone. Aku yang ngono karo lurah. Wis bismillah. Kula wangsul jarak pinten-pinten haul fotone Mbah Abdul Manan yang lukisan itu kita pasang di pusara. Kuwi sejarahe. Kula waktu niku kanca dulur-dulur iki to Lek. Duh kok yo enek nyun sewu kok yo enek mirip-miripe Mbah Dim yo. Lah ngoten-ngoten niku. Bismillah pun. Kayak iki umpama ditampilne sediluk ngono fotone Mbah Abdul Manan no piye iki sapa ra iki? IT Mbah Abdul Manan. Pun sambil lalu menunggu niki. Kayak kaya ngono kuwi sepuh nggih to. Kayak ganteng meh padha karo kula bareng. Allahumma amin. Sapa sih mboten marem niki PR si Mbah Abdullah. Mbah Mahfud teng Leiden insyaallah badhe kita telusuri di museum London niku. Mesti lek Mbah Mahfud pun enten foto, pun nek foto pun. Wong Mbah Abdul Manan niku foto Mesir iki sampun wonten. Niku Mbah Abdul Manan. Bapak Ibu sekalian. Terakhir pripun wong Pacitan sing dari Indonesia Islam Mekah Madinah melayu cepete nyang kulon nggih ke Turki. Mergo Turki juga ada kekuasaan Islam yang hampir 7 abad. Ottoman Empire niku, Ottoman Utsmaniyah. Terus Iran karwane lek niku nggih. Terus melayu rada ngulone Tunis macam-macam terus ngidul niku wau sampai Cina. Lah sing rada timur
warak wilayah yang timur itu rada seret Islam niku. Lah Indonesia niku hitungannya kan nggih tebih Aceh dari Yaman urute rukun Yaman ini ku Aceh, terus Kalimantan, diurut-urutnya lho ya, diurut-urutnya. Lah kok mak lunting ning pesisir kidul. Padahal zaman sakmono wong areng Pacitan kabar ya wedi. Bahkan ada yang mengatakan Pacitan itu tempat pembuangan. Wong Gus Dur mau ngendikan saking sepine jin ku lek manak ning Pacitan. Niku Gus Dur niku. Lho, nggih kula krungu dhewe kok. Lah enten apa Gus? Jin ku lek arep manak golek nggon sing sawep dhewe sak donya. Lho, berarti sepi tenan Pacitan. Lah ngeten iki lho. Lah kok muncul simbahe dhewe sing kaya ngene niku lho kula kan terus berputar kula niku. Pemeneh iki hubungane karo Londo, karo Diponegoro, kalih mbah-mbah Kanjeng Jimat, Mbah Jaiman sing macam-macam niku, petung macam-macam niku mengke itu perlu diskusi untuk literasinya, dikonekne karo Pacitan, karo babat Pacitan, Rul paham, jadi nanti bisa dikupas di situ. Pun jane kula pun nyiapke iki tapi bareng tak pikir. Nah, anu mau mukadimah luwih jelase mengke teng haul. Sesuatu yang baru yang saya sampaikan. Tapi ini mukadimah. Mbah Matul Manan iku duwe murid Mbah Soleh. Mbah Soleh daleme tambah agung Bangkalan Madura. Jadi masyaallah wong Bangkalan ngungsi kaweruh nyang Mbah Abdul Manan tahun 1800-an niku lek dipikir nggih nyun sewu kan piye-piye Bangkalan kan tebih wong yo terpisah karo laut. Lek saiki karuane Suramadu wis ngangsu kawruh karo Mbah Abdul Manan. Lah dari ngendikane Mbah Abdul Manan ngaji-ngaji niku Mbah Soleh niku sampai sakareng niki kula pun sowan Gus Asna anak kula nggih pun teng keluargane mriku niku masyarakat mriku niku sampai mahabai karo Mbah Abdul Manan ali nyebut mboten Mbah Soleh malah kalah Mbah Pacitan. Lho pripun? Kiai Pacitan. Kiai Pacitan kuwi wong Bangkalan. Mbah Soleh jenenge asline Soleh dadi ilang. Kiai Pacitan luar biasa. Lek haul kula kan ngisi teng mriku pun ping kalih niki. Lah Mbah Soleh Pacitan niku istilah Pacitan niku jane ya Bangkalan. Niku sak kurun-kurun lah mungkin periode Syekhona Khalil niku. Nah niku ngempalaken kitab Miftahul Manan. Lah kok kitab niku bangsa tarekah karo hakikat. Ini Miftahul Manan sing dilonsing 2 abad kala wingi. Lah teng halaman 20 niku nerangaken bab zikir. Niki mukadimah, niki keterangane teng haul. Kula rupa meniki. Anwa'u dzikri sittatun. Macam-macame zikir iki ana 6. Jenengan ate mireng to? Tarekah ki lek zikir hu ngoten niku nate mireng. Nah, lebih jelasnya tunggu episodenya besok hal 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersambung. Beri tepuk tangan yang meriah kepada guru kita. Terima kasih kami aturkan Pak Yai Lukman. Ini luar biasa. Saya lihat wajah-wajahnya tegang semua nih Pak. Tegang semua, penasaran semua. Nggih, moga-moga semoga bermanfaat untuk membuka diskusi kita pada malam hari ini. Nah, tentunya tibalah waktunya kita untuk kongko mengupas lebih dalam siapa
sebenarnya Simbah Abdul Manan ini. Nah, tentunya ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh sahabat saya, senior saya, guru saya, Gus Hamam. Monggo Gus, untuk jalannya diskusi saya dibantu Gus, lek dhewe iki ketoke ora mampu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Ingkang kita mulyakaken, kita hormati Romo Kiai Haji Lukman Haris Demyati, ugi sedaya keluarga besar perguruan Islam Pondok Termas. Wau wonten Kiai Muat lewat niku wau kados nembe pijetan kalih Mbah Lurah. Gus. Gus Asna, Gus Mus'ab, sahabat Ari, sahabat di Uul, Mbak Uul, Gus Irul, perwakilan saking pengurus wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur, sedaya undangan, Bu Siti, Bu Ibut, Banom-banom Nahdlatul Ulama, teman-teman SPR, dan hadirin hadirat rahimakumullah. Langsung kemawon Gus Asna dan Gus Mus'ab, kula muqaddimai sekedhik sepindah acara dalu punika kita semuanya yang hadir sekaligus juga dalam rangka Harlah GP Ansor dan Harlah Fatayat sekaligus takzim hormat Khol Simbah Kiai Haji Abdul Manan Diponegoro. Kami yang ada di Pacitan Gus niku kula tak mengutip dawuhipun Al-Maghfurlah guru kula Simbah Kiai Haji Ali Maksum. Beliau niku ngendikan anak yang baik itu adalah anak yang mengenal orang tuanya. Begitu juga dengan santri yang baik, santri yang mengenal kiainya. Pripun carane kita sedaya niki langkung kenal kalih Mbah Abdul Manan? Nggih wonten dawuh min syuruti sohbah adam ru'yah biwujudi ni'am ila min syuyukhihi. Karena kita niki para santri niku ngendikane dereng dianggap santri nek dereng saged ngakeni nikmati dinten niki niku merga riyadhoi para masyayikh kita. Dados kersane bolo-bolo sinten Pacitan niki Mas Ari yang niki pun dados pengurus wilayah, Mas Amrudin yang jadi pengurus wilayah, kemudian ketika berkumpul dengan teman-teman dari mana? Pacitan, santrine Mbah Abdul Manan. Ketika ditanya Mbah Abdul Manan ki piye to kitabe apa wae niku tesih kathah sing dereng paham Gus. Dados monggo mengki dipun jelasaken Gus Asna, mengki kita beri waktu per sesi ya Mas Hari nggih 20 menit ngaten untuk menjelaskan satu persatu Gus Asna bagaimana Mbah Abdul Manan di kancah internasional, lebih khusus karena Gus Asna ini lulusan Al Azhar Kairo, bagaimana Mbah Abdul Manan itu sampai bisa ngangsu kawruh di Kairo di Mesir, bagaimana jejaring beliau, kemudian nanti bisa diteruskan oleh Gus Mus'ab relasi Mbah Abdul Manan pasca kepulangan dari Al Azhar dan menjadi gurunya guru kiainya kiai Nusantara Indonesia ini. Mungkin itu Gus yang bisa mukaddimah yang bisa saya sampaikan, nanti mohon untuk dijelaskan kepada kami semuanya. Untuk itu sesi pertama kepada Gus Asna Sareng mawon nggih. Waktu dan tempat kami haturkan. Monggo Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang terhormat sedanten nipun mawon. Dados niki aslinipun agenda mengulik cerita Syekh Abdul Manan niku untuk mengenal, untuk ngeten nggih, untuk ikhbar bahwa aslinipun sejarah Mbah Abdul Manan niki masih terkubur banyak sekali yang terkubur. Dados
kula Mas Asna terus danten penggiat turos niku ngusulaken acara ben apa niku wonten tutur tinular Mbah Abdul Manan ting Desa Semanten. Terus panjenengan sedanten niku wonten niki kula riyen wonten tutur tinular saking simbah-simbah, saking bapak-bapake kula Mbah Abdul Manan niku ngeten. Wonten Termas niku ngeten, wonten Pacitan niku ngeten. Nah, niku mengumpulkan tutur tinular tur mengumpulkan turos-turos. Dados agenda niki diagem ikhbar mawon sedanten saumpami teng griya niku wonten kitab-kitab sepuh turos, kitab-kitab diluang ngoten niku mengke sing contoh slide selanjutnya tapi Mas operator slide selanjutnya niku. Nah, kitab-kitab sing model ngoten-ngoten niku yen panjenengan gadah teng griya sedanten napa mawon niku insyaallah hubungi kula, hubungi Mas Asna, napa hubungi sinten mawon siap menyeken. Dados mboten mendhet sepindah melih niki pecinta turos niku yen wonten buku kitab sepuh ngoten niku panjenengan sing ingkang gadhahi niku simbah-simbahe panjenengan nggih panjenengan ingkang gadhahi panjenengan niki kageme panjenengan. Tapi ceritanipun terus ilmu-ilmunipun niku yen saged disebaraken ngoten. Dados sebagai pecinta turos niku menyebarkan isi dalam cerita-ceritane Mbah Abdul Manan napa kiai sinten mawon yang ada di Pacitan niku monggo memberitahukan kepada kula napa Mas Asna napa sedanten mawon. Nah, dimulainya dari turos niki niku dimulai dari haul pertama Mbah Abdul Manan ya. Mungkin sekitar tahun 2015 2014 niku pertama kali diadakan haul Mbah Abdul Manan. Niku tanggalnya pinten nopone pinten ngagem istihad tapi lantaran haul Mbah Abdul Manan alhamdulillah dari keluarga Mbah Soleh tambah agung itu tahu Mbah Abdul Manan. Oh, ada kiai dari Pacitan. Pacitan itu ternyata kota ngoten. Oh, Pacitan niku ternyata kota yang mana dulu makom Mbah Soleh niku asmane nggih mau bujuk Pacitan. Tapi Pacitan pundi masyarakat Madura niku nggak tahu apa itu Pacitan. Ngertose nggih Pacitan niku sajenan nggih wonten jajanan. Yen kula teng Magelang teng pundi wonten saking pundi saking Pacitan jajanan Mas. Nah, ngoten niku. Terus asing sekali mendengar Pacitan. Nah, lantaran haul Mbah Abdul Manan dari 2015 akhirnya ketemu sama Lora Usman, Mas Nanal, pecinta-pecinta turos yang di luar-luar kota, akhirnya terkuliklah bahwa Mbah Abdul Manan itu pernah muasaroh di sini, sampai muridnya beliau pun menisbatkan makamnya. Jadi di judul awal mengangkat Kiai Pacitan, istilah Kiai Pacitan itu orang yang membawa nama Pacitan, makamnya, terus daerahnya, tempat lahirnya, niku yang baru ditemukan ya. Mungkin orang Pacitan tuh banyak yang alim. Mungkin wonten slide-slide selanjutnya niku wonten koran Belanda lah niku mungkin. Niku koran Belanda niku mungkin Tasik Muskil juga ceritane. Terus ulangi kita awal deh, mon. Kita awal mengangkat Kiai Pacitan karena Mbah Abdul Manan itu mempunyai murid namanya Mbah Soleh. Mbah Soleh ketika ditanyain permasalahan oleh masyarakat sekitar mesti jawabnya aku jari guruku wong Pacitan ngene ngoten. Dados selalu menyebutkan Pacitan mau. Akhirnya beliau Mbah Soleh masyhur dimakamkan dengan nama Bujuk Kiai Pacitan. Itu salah satu murid Mbah Abdul Manan yang ditemukan yang baru sambung lagi, bukan ditemukan, baru sambung lagi. Terus slide selanjutnya niku tentang sanad nih. Mungkin Mas Asna. Ini itu tadi disampaikan oleh Gus Mus'ab di slide awal, Mas operator, di slide awal kenapa? Nah, di sini kami mengangkat nama dalam slide ini dengan atau tema dalam slide ini dengan istilah Kiai Pacitan. Ini
sama dengan apa yang kita acarakan pada beberapa hari ini, yaitu Haul Pacitan. Nisbat itu mungkin menjadi lebih diperkuat dengan alasan kenapa Mbah Abdul Manan dihauli dengan istilah Haul Pacitan, karena beliau sendiri itu terkenal dengan Kiai Pacitan. Mungkin beberapa masyayikh yang ada di Pondok Termas, misalnya Syekh Mahfud, itu lebih terkenal dengan atur musinya atau termasnya. Sedangkan yang membawa nama Pacitan itu malah Simbah Guru Abdul Manan Diponegoro dengan istilah Kiai Pacitan. Maka dalam hal ini kita mengambil tema dengan Kiai Pacitan, Kiai Haji Abdul Manan Diponegoro sebagai tokoh pendidikan dan penyebar Islam di Indonesia. Kenapa ini menjadi tema yang menarik? Karena nanti di dalam Mbah Abdul Manan ini tidak hanya seorang tokoh pendidik, tapi juga penyebar Islam khususnya di Indonesia di beberapa belahan dunia, bahkan sampai turunannya sampai sekarang yang menyebarkan agama Islam juga masih ada. Slide selanjutnya, nah di sini kami mengambil dari kitab Tarjamatul A'yan fi Manaqibi Masyayikh At-Tarmasi karangan Mbah Siddiq dari Ampel Boyolali, yang mana masih murid Mbah Dimyati, karena beliau adalah kakek dari Kiai Mahbub, yang mana Kiai Mahbub itu teman akrab dari Simbah Habib ketika di Pondok Jamsaren Solo. Nah ini kakak beliau, ketua IAPT Mbah Dakwan, itu masih keluarga juga. Nah di sini secara umumnya beliau menjelaskan latar belakang Mbah Abdul Manan, beliau berasal dari mana, kisah beliau bagaimana. Secara poin-poin yang telah kita dapatkan, beberapa poin yang kita dapatkan bahwasanya Mbah Abdul Manan itu, nah ini tadi sudah dicuplik oleh Mbah Yai Lukman bahwasannya Mbah Abdul Manan ini umurnya panjang. Istilahnya kalau orang Arab itu Al-Mu'ammar, Mu'ammar itu umurnya panjang. Umurnya panjang umur, karena setelah kami setelah itu saya dengan Gus Mus'ab agak diskusi panjang juga tentang Mbah Abdul Manan ini usianya berapa. Ketika kita melihat guru-guru beliau, nanti di halaman selanjutnya ada beberapa sanad Mbah Abdul Manan itu, sanad dari arba'innya dan lain-lainnya, itu atasnya simbah atau gurunya adalah Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Nah ketika Syekh Abdul Somad Al-Falimbani itu beliau lahir 1704, wafat 1789, 1789, maka ketemu dengan Mbah Abdul Manan tidak mungkin di akhir hayat, karena tidak mungkin ketemu di Indonesia. Ketemunya kemungkinan besar ini di Mekah juga. Nah ketika di Mekah, tentunya sebelum itu beliau sudah sejak kecil di Ponorogo di Mbah Hasan Besari di Pondok Tegal Sari. Maka kalau rentang usia beliau dianggap 18 tahun, berarti 18 tahun kurangi 1789 mungkin sekitar 1760-an. Nah, itu sekitar itu 1760-an. Dan nanti bahkan beliau wafatnya mungkin juga masih ada beberapa belum kita ketahui, tapi ada nanti dari murid beliau. Tadi ini disampaikan murid beliau ada dari Madura, dari Bangkalan. Tapi ini kami mendapat kabar juga, sudah mendapatkan manuskrip juga bahwasanya punya murid juga namanya Syekh Abu Bakar, Kiai Abu Bakar, yang mana dalam kitabnya beliau menulis itu pada selesai tahun 1861 sekitar itu. Maka kalau 1770 atau 1760 sampai 1860 itu sudah 100 tahunan. Dan itu masih kemungkinan karena kita belum bisa mengfikkan berapa beliau usianya sampai wafatnya, karena memang secara fix, secara data, secara manuskrip belum ada. Kemudian juga beliau berguru kepada Syekh Murtado Az-Zabidi. Beliau Syekh Murtado Az-Zabidi ini juga kelahiran 1732, wafat 1790, 1 tahun dengan Syekh Abdul Somad Al-Falimbani wafatnya. Maka ya kemungkinan bisa ketemunya sebelum itu. Dan usia Mbah Abdul Manan pasti panjang. Kalau beliau kelahiran 1800-an tidak mungkin ketemu Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, dan tidak mungkin ketemu dengan
Syekh Murtado Az-Zabidi. Nah, tadi juga disampaikan bahwasannya Mbah Abdul Manan itu adalah orang yang mulazamah. Kalau istilah lazamah itu kemarin kami dengan Mbah Lukman juga dengan yang muda-muda itu sowan Gus Bahak, itu beliau yang matur kalau sudah mulazamah itu tidak hanya sekali dua kali, tapi memang mempeng benar-benar mengaji kepada Syekh Murtado Az-Zabidi. Nah, kemudian membawa sanad itu ke Indonesia. Maka istilah mulazamah itu sudah kuat sekali, dan mungkin kalau kita melihat secara tahun, yaitu sudah pasti mungkin bisa bertemu ketika Mbah Abdul Manan usianya panjang. Kemudian Mbah Hasan Besari juga, ketika kok bisa ketemu Mbah Hasan Besari. Memang Mbah Hasan Besari kalau kita baca dalam internet lah itu, atau buku-buku yang ada di internet itu, usia beliau 130-an tahun, karena beliau lahir tahun 1729 sampai 1867. Mbah Hasan Besari, maka ya kemungkinan ketika masa kecilnya sudah berguru kepada Mbah Hasan Besari itu sudah mungkin juga, karena Mbah Hasan Besari 1729. Kalau 1760 kan berarti sudah ketemu Mbah Hasan Besari juga. Ketika usia 10 tahun atau 15 tahun kan bahasa dalam yang Tarjamatul A'yan ini ketika masa kecilnya. Maka kalau beliau kalian 1760, masa kecilnya 1770, Mbah Hasan Besari sudah usia 40 lanjut. Maka ya kemungkinan berguru kepada Mbah Hasan Besari sangat memungkinkan. Kemudian slide selanjutnya, kemudian kepada Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Nah, Syekh Ibrahim Al-Bajuri ini kelahiran 1783, 1869 wafatnya, 1869. Nah, ini kemungkinan bertemu dengan Syekh Ibrahim Al-Bajuri dengan Mbah Abdul Manan itu ketika Mbah Abdul Manan sepuh. Dan kemungkinan Syekh Bajuri dengan Mbah Abdul Manan itu seumuran. Ini masih kita baca kemungkinan karena data-data yang ada seperti itu. Karena berguru kepada Syekh Ibrahim Bajuri dengan tadi disampaikan dari buku Potret Hubungan Indonesia dan Mesir itu tadi, maka kemungkinan bertemu dengan Mbah Abdul Manan dengan Mbah Ibrahim Al-Bajuri itu ketika sudah sepuhnya, karena beliau berangkat ke Mesir itu ketika usia sepuh. Usia sepuh, pun sepuh, karena kalau usia muda tidak mungkin tadi. Karena setelah kembali dari Mekah bertemu Syekh Murtado Zabidi dan Abdul Somad Al-Falimbani itu beliau mendirikan Pondok Termas, kemudian baru kembali ke Timur Tengah untuk ke Mesir dan lain-lainnya. Yang sementara kita dapatkan yaitu ke Mesir dan kepada daerah Mekah. Dan hubungan ini kalau dalam Tarjamatul A'yan ini beliau bertemu dengan gurunya lagi, yaitu Syekh Muhammad Syato Ad-Dimyati. Ini kakek dari Syekh Abu Bakar Ibnu Syato. Syekh Abu Bakar ini gurunya Syekh Mahfud. Ad-Dimyat ini istilah kenapa kita sering Mbah Guru Dimyati. Dimyat itu nama daerah di Mesir, provinsi. Nama provinsi namanya daerah Dimyat. Itu tepi laut, daerah Dimyat. Maka Dimyat itu nisbat kepada daerah Dimyat. Nah, hubungan dari Mbah Abdul Manan sampai Syekh Mahfud itu mungkin karena memang Mbah Abdul Manan sudah berguru kepada Syekh Abu Bakar As-Syato Ad-Dimyati menurut buku ini. Maka Mbah Mahfud juga mungkin karena nyambung sanad, mbah saya dulu ngaji kepada mbahnya jenengan, saya gantian ngaji dengan turunannya jenengan, berarti kepada cucunya dari Syekh Muhammad Syato Ad-Dimyati. Akhirnya hubungannya erat dan akhirnya sampai dianggap keluarga sendiri Syekh Mahfud itu. Nah, ini sudah luas, ini gambarannya sudah nggak hanya Indonesia saja nih, sudah sampai luar negeri, sudah internasional. Bergurunya saja nggak hanya di Indonesia sampai sudah luar negeri. Ini berdasarkan data yang ada. Mungkin kalau ada data-data yang lain dari daerah sini, dari Semanten, mungkin bisa lebih membantu lagi. Halaman selanjutnya, Mas. Nah, ini guru Kiai Haji Abdul Manan dilihat dari rantai sanad. Nah, dari rantai sanad yang ini ketika sampai sekarang ini yang sebelah kiri ini Syekh Hisham Kamil, ini salah satu guru ya dari saya sendiri, masih ada, beliau masih hidup.
ketika ngaji Arba'in An-Nawawi, saya ngaji itu habis itu dapat sanatan. Loh kok sanate teng Mbah Abdul Manan malan dari Mesir itu. Balik lagi. Saya aja di Termas Arba'in Nawawi belum dapat sanatnya, kok malah dapatnya di Mesir. Berarti memang sanatnya kan berarti memang sudah terlebar luas di luar, tapi di sini sendiri mungkin kita sendiri daerah Termas sendiri mungkin juga masih belum ngeh atas hal tersebut. Jadi itu sanatnya loh. Ternyata ya dengan urut, tapi melalui Mbah Mahfud, kemudian Mbah Abdullah, kemudian Mbah Abdul Manan, kemudian Syekh Abdul Somad Al-Falimbani sampai selanjutnya. Ini sudah tersebar kemana-mana. Sampai masih Syekh Hisham Kamil namanya. Beliau di Al-Azhar masih ada sampai sekarang. Itu beberapa guru beliau. Nah, yang khususnya kalau sanad-sanad apapun itu, khususnya dalam Nahdlatul Ulama juga, khususnya Mbah Hasyim Asy'ari itu juga pasti kalau mengambil sanad yang lewatnya Syekh Mahfud pasti akan melewati Mbah Abdul Manan juga. Mbah Abdul Manan, Syekh Abdul Somad dan selanjutnya seperti itu. Nah ini ya kalau teman-teman pengen nyambung sanad ke Mbah Hasyim Asy'ari ya nyambung ke Mbah Lukman, ini kan udah nyambung nanti jenengan. Nyambung sanadnya. Monggo selanjutnya. Nah ini ya setelah beliau itu tadi mengembara ilmu, walaupun tadi Syekh Ibrahim Baijuri itu setelah beliau mendirikan Pondok Termas, beliau pertama ya mendirikan lembaga pendidikan lah istilahnya di Semanten dulu, baru ketika sudah berkeluarga akhirnya mendapat keluarga di Termas, akhirnya pindah dengan keluarga yang ada di Termas. Dan nama istri beliau pun masih muskil, Handase Majul, walaupun ada nanti dalam salah satu manuskrip namanya Nyai Khotijah. Ini nggak tahu Nyai Khotijah ini sebagai Nyai di Termas itu Nyai Honggo Wijoyo atau bagaimana, karena nanti dalam manuskrip ini nanti lebih hebat lagi. Garwonya Mbah Abdul Manan ini nggih wong hebat, penulis, tapi mungkin dari Semanten sendiri kalau kami tanyakan, saya pernah tanya Mbah Nasiin, Mbah Kuping, Mbah Nyai Khotijah ini sinten, nggak ada yang tahu. Karena yang tahu ya Nyai Termas itu aja, Nyai bahkan sinten, Nyai Andawiyah atau siapa, Nyai Andawiyah. Nah itu ini kok beda-beda namanya. Kalau yang dalam manuskrip, yang manuskripnya ada sampai sekarang masih ada, lengkap, rapi, tertulis Nyai Khotijah. Nah, nanti di halaman selanjutnya dijelaskan. Moga halaman selanjutnya. Nah ini sebelum itu tadi sudah disinggung Gus Mus'ab bahwasannya ada salah satu koran Belanda ini, dan sudah saya terjemahkan pakai Google Lens. Jadi nggak mungkin saya bisa bahasa Belanda, saya dekatkan, saya zoom, saya foto pakai Google Lens, muncul artinya di situ. Nah, tapi ini juga masih muskil juga karena memang baru ini koran Belanda, siapa yang menulisnya siapa dan dari tahun berapa ini juga masih belum kami ketahui karena ya terkendala bahasa. Nah, di dalam salah satu subkolomnya di situ dalam korannya ada tulisan itu bahasa Belandanya nggak tahu, intinya artinya meskipun sekolah di Termas di Pacitan, Termas di Pacitan diperkirakan berusia lebih dari 250 tahun ketika ada tulisan ini. Ada koran ini. Sekolah tertua di Jusari atau didirikan pada tahun abad ke-7 sekitar 1662. 1660 ya. Sekolah tertua di Sari atau Arjosari mungkin pada hal ini didirikan pada paruh kedua abad ke-17 sekitar tahun 1660. Dan ini wallahu taala a'lam, ini sudah terlalu jauh kita untuk mencapai dalam kisah-kisah di atasnya Mbah Abdul Manan. Mbah Abdul Manan kami saja sudah agak dapat itu saja sudah kayak tidak memungkinkan, ada murid di Madura dan sebagainya, itu seakan-akan kita dapat durian runtuh banyak sekali. Nah ini terlampau jauh, apalagi yang 1660 itu di atasnya Mbah Abdul Manan dan sebagainya kami mungkin nggak tahu lagi. Maka walaupun Pacitan ini tertutup hutan rindang, tapi keilmuannya, pendidikannya sudah ada mungkin sebelum Mbah Abdul Manan terkenal dan sebagainya itu sudah ada. Tapi yang paling terkenal, paling masyhur dan masih
terdata itu ya dari si Mbah Abdul Manan. Selanjutnya, nah ini urutan beliau menuntut ilmu ke Timur Tengah. Ini juga dikatakan bahwasanya Mbah Abdul Manan ketika di Mesir itu sebagai generasi pertama. Jadi di Al-Azhar itu ada namanya jami' dan jami'ah. Kalau jami' itu masjid, kalau jami'ah itu universitas. Nah, beliau masih dalam masa itu sistemnya masih jami'. Jadi kegiatan ngaji apapun di masjid. Atau istilahnya godaannya masih di masjid juga. Nah, godaan dalam bahasa mereka, dalam bahasa Mesir, bahasa Arab itu dengan istilah ruwak. Ada ruwak Syami, ruwak Maghribi, ruwak Al-Jawi. Nah, ruwak Jawi ini, istilah Jawi itu kalau zaman dulu itu tidak terbatas kepada Jawa yang sama dengan kita ini Pulau Jawa. Tapi Jawa itu menurut dalam mereka itu istilahnya ya Nusantara ini. Jawa itu bisa dari Indonesia, bisa dari Malaysia, bisa dari Singapura, bisa dari Thailand khususnya Fatoni, karena banyak orang-orang Fatoni itu memang Muslim, banyak juga di Mesir orang-orang Fatoni, bahkan ya mungkin murid-murid Mbah Abdul Manan ada juga yang di Fatoni sana, di Thailand. Nah, kemudian guru-guru beliau ya tadi sudah disebutkan banyak, termasuk ketika di Mesir kepada Syekh Ibrahim Al-Baijuri, kemudian di Mekah Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, kemudian tadi Syekh Murtado Az-Zabidi. Ini sangat banyak sekali. Bahkan nanti sebenarnya waktunya ini kalau panjang, di waktu lain mungkin kita bisa bahas beberapa manuskrip yang lain. Dari manuskrip Mbah Ahmad Dahlan, adik dari Mbah Mahfud, itu punya hubungan dengan orang-orang Mbah Jamil Jambek, itu dari Sumatera juga, dari Padang atau Palembang, dari Minang. Itu maka hubungan dengan Termas, Pacitan khususnya itu panjang sebenarnya. Kalau kita mau mengurai ya terlalu lama. Jelas ini yang kita bahas yang ada dalam slide ini. Yang jelas kemudian juga beliau sebagai jaringan ulama Nusantara, penghubung ulama Nusantara, Syekh Murtado Az-Zabidi dengan kitab Ithaf Sadatul Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin, semua yang di Indonesia disebarkan mulai Mbah Abdul Manan. Dan juga turunan-turunan beliau kepada Syekh Mahfud, ya itu semua tidak terlepas dari beliau. Akhirnya Syekh Mahfud pasti juga berguru kepada Syekh Abdullah kepada Syekh Abdul Manan, dan selanjutnya. Maka sanad-sanad ulama di Nusantara ya juga pasti akan melewati Mbah Abdul Manan. Selanjutnya, nah ini beberapa murid nanti akan dijelaskan Gus Mus'ab tentang jaringan ulama Nusantara yang nanti beberapa yang sudah kami temukan. Ini baru sebagian. Semoga saja kedepannya ada manuskrip-manuskrip lain yang bisa ditemukan lagi. Yang baru ditemukan ini terlalu jauh kan, dari Pacitan ketemunya malah di Madura. Nah, mungkin yang daerah-daerah sekitar malah belum ada, daerah Solo, Ponorogo dan sebagainya malah belum ada, tapi malah menyeberang pulau ke Pulau Madura. Yang pertama jelas murid beliau, putranya sendiri Mbah Abdullah. Kemudian yang lainnya adalah Kiai Muhammad Soleh yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbah Lukman. Kemudian yang terakhir ini belum lama, ini mungkin baru 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, saya dihubungi Rausman, kami dengan Gus Mus'ab dihubungi Rausman, ini kami mendapatkan manuskrip kitab Nihayatul Muhtaj. Nanti Nihayatul Muhtaj itu juga kitab yang ditulis oleh Nyai Khotijah garwa Mbah Abdul Manan juga. Nah, Syekh Abu Bakar Madura ini dalam kitabnya menulis dengan Syekhuna Tarmasi dan Syekhuna Pacitan. Mungkin itu beliau karena di usia akhir, mungkin ketika sudah di Termas. Tapi kalau Mbah Soleh itu kebanyakan masih bahasa semanten Pacitan, karena mungkin lebih dahulu daripada Kiai Abu Bakar ini. Monggo selanjutnya. Jadi ini manuskrip yang ditemukan. Yang pertama dari manuskrip Miftahul Manan. Miftahul Manan itu adalah ditemukan di satu kurasan ya. Jadi ditemukannya niku Miftahul Manan satu kurasan itu, jadi jenis-jenis kitab itu ada yang model satu kurasan itu dari beberapa banyak kitab. Jadi ada yang Miftahul Manan,
terus ada yang bahas tentang rokok-rokok. Kalau seingat saya itu rokok-rokok, terus ada yang bahas macam-macam lah. Itu kumpulan kitab-kitab ulama. Nah, di Miftahul Manan ini tidak ada pengarang atau penulisnya. Jadi menisbatkan kitab Miftahul Manan itu Mbah Abdul Manan itu adalah salah satu pengajar kitab Miftahul Manan. Ini bukan pengarang, karena pengarangnya belum ditemukan. Nggak ada tertulis pengarangnya, itu tidak ada, penulisnya siapa, pengarangnya siapa, itu tidak ditemukan. Husnudone ya Mbah Abdul Manan gitu, husnudon. Tapi wallahu alam. Jadi kalau nanti ditemukan lagi pengarangnya siapa, itu ya perlu kajian ulang. Jadi ini masih don. Tapi yang pasti kitab Miftahul Manan adalah kitab yang diajarkan Mbah Abdul Manan, salah satu kitab yang diajarkan di Madura. Nah, yang ditemukan di muridnya Mbah Soleh Bangkalan, Mbah Soleh Bujuk Pacitan, di simpenan manuskripnya. Yang kedua ini manuskrip yang ditemukan lagi, yang slide selanjutnya. Nah, ini manuskrip yang ditemukan lagi di Mbah Soleh juga. Ini adalah surat menyurat. Jadi surat menyurat antara murid dan guru oleh Kiai Abdul Manan dan Mbah Soleh Tambak Agung, Mbah Soleh Bangkalan. Nah, ini adalah surat menyuratnya beliau. Itu ditulis Muhammad Katabahu Aseh Muhammad Abdul Manan fit Tarmas fi Pacitan. Jadi di Termas di Pacitan. Ini kemungkinan sudah bertempatan di Termas. Jadi sudah surat menyurat. Jadi di Termas itu beliau itu ya benar tadi yang dikatakan Mas Asna terus sama Yai Lukman, itu tahun 1850. Jadi kemungkinan beliau ke Mesir lagi itu umur 60 ke atas. Jadi umur sepuh, beliau itu menuntut ilmu, itu luar biasa sekali itu. Umur 60 ke atas mondok lagi, belajar sama sepantaran, Syekh Bajuri itu sepantaran. Ya kemungkinan seumuran. Jadi sama-sama sepuhnya, tapi Mbah Abdul Manan berguru lagi. Jadi masih haus akan keilmuan. Beliau luar biasa. Itu. Nah, terus selanjutnya, nah ini manuskrip selanjutnya ini baru ditemukan kemarin. Jadi 2 bulan yang sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan kami diberitahu oleh Nora Usman. Jadi kami itu penggiat turos Mbah Abdul Manan, tapi menemukan masih satu ya, masih satu. Semuanya ditemukan oleh orang luar semua. Jadi acara seperti ini untuk menyalurkan suara, menyalurkan tinular, mungkin di perpustakaan kabupaten ada manuskrip, mungkin di rumah panjenengan ada manuskrip, mungkin pun di sekitar sini kan ada masjid sepuh, Masjid Satrian ya. Masjid Satrian itu masjid sepuh sekali. Nah, mungkin di sana juga ada manuskrip, wallahu alam. Jadi kami ingin ada informasi baru lah, informasi baru, siap untuk menyeken. Jadi ini baru 2 bulan kemarin ditemukan manuskrip kitab Nihayatul Muhtaj oleh Kiai Haji Abu Bakar bin Zakaria Patapan Madura, di Madura lagi, yang terdapat catatan ketika mengaji kepada Kiai Haji Abdul Manan. Wonten catatanipun. Niku sing nomor kedua Tarmas niku. Al-Mafhum Tarmas, Syekhuna At-Tarmas. Nah, itu ditemukan lagi. Nah, selanjutnya itu slide selanjutnya karya dan kontribusi, bukti kepakaran dalam ilmu syariah dan tasawuf. Miftahul Manan, penyebar kitab Ithafus Sa'adah dan pengajar Nihayatul Muhtaj madhab Imam Syafi'i. Jadi beliau pengajar fikih juga pengajar tasawuf. Selanjut ini yang manuskrip yang ditemukan di Semanten. Jadi di Semanten itu halaman selanjutnya. Nah, ini manuskrip yang ditemukan Semanten yang sekarang dipegang sama Wan Hizbullah di Termas, sekarang masih dipegang beliau. Kami hanya menyimpan salinan, jadi aslinya tetap panjenengan sing
nyepeng manuskrip aslinya. Kalau panjenengan saged merawat dan melestarikan manuskrip, ya monggo disimpan, diagem kenang-kenangan. Tapi kita mencari isinya kita sebarkan bahwa Mbah Abdul Manan adalah pengajar. Kitab Nihayatul Muhtaj ini kitab tebel sangat nih. Nah, terus yang di tulisan merah itu hadzal kitabu sumiyat binihayatil muhtaj Al-Imam Ar-Romli A'dhamul Ulama As-Syafi'i katabahu hadzal kitab zauju Syekh Abdul Manan Pacitan Tarmas ismuha Khadijah. Terus tertulis nama istri beliau itu dengan lantang. Beliau ini termasuk istri Mbah Abdul Manan yang bernama Khadijah. Nah, kami tanya kepada mantan sesepuh Termas, siapa Mbah Khadijah, itu belum ditemukan. Jadi apakah juga beliau itu Mbah Andawiyah itu punya nama Latin, punya nama Arab? Seperti yang tadi di slide sanad itu, ketika kembali lagi ke slide sanad itu Mbah Abdul Manan bin Dipomenggolo kan. Nah, kilawakola tadi sama bapak itu ada yang berkata Mbah Abdul Manan bin Ahmad Dipomenggolo. Terus Dipomenggolo itu punya nama lain, nama Arab yang bernama Ahmad. Seperti Mbah Abdul Manan, Raden Bagus Darso yang punya nama Arab juga Mbah Abdul Manan. Jadi kemungkinan ada satu orang yang punya dua nama, atau emang dua nama yang berbeda orang. Ini belum dipastikan. Jadi masih semuanya itu analisis liar, masih analisis down 70% lah, 50%. Jadi apakah Nyai Khadijah itu Mbah Andawiyah? Wallahu alam. Kemungkinan juga Mbah Andawiyah karena tulisannya sangat rapi, bagus sekali. Ini manuskrip tulisan seperti ini tuh zaman dahulu manuskrip tulisan seperti ini rapi, lurus, itu pasti manuskrip orang-orang katib, orang-orang pendidik, orang-orang terdidik sih, sangat cerdas. Perempuan zaman 1800 sudah terdidik dan sangat cerdas beliau. Tulisannya beliau rapi sekali. Iya. Jadi pendidikan di Pacitan yang 1660 tadi di koran Belanda itu juga di Termas ada namanya, kalau nggak salah Gunung Gong. Di samping Lembu itu ada Gunung Gong. Dulu waktu ketika kecil itu sering main-main ke situ, katanya kalau gongnya ditabuh, nanti tabuhannya ketemu, ditabuh, kerajaan ini kembali lagi. Cerita-cerita mistis. Terus saya kaji mendalam di YouTube, itu bukan gong. Jadi yang bentuk batu ada gongnya itu di channel-channel kerajaan-kerajaan, Azizi Channel, macam-macam, itu tempat pengkuncian soko. Jadi kalau di seperti batu terus ada munjungnya, itu kata-kata pecinta sejarawan kuno itu adalah kuncian. Jadi kuncian yang mana bangunannya itu kayu semua. Jadi di atas bukan candi yang tersusun batu-batu kuncian, tapi candi dari kayu. Nah, candi dari kayu itu lama sekali, kurun lama sekali. Itu sangat kajiannya sangat menarik sekali. Gunung Gong di Termas itu ada Gunung Gong. Samping Gunung Lembu itu ada Gunung Gong yang sekarang walau alam udah bentuknya nggak terawat sekali.